Selamat pagi Sobat Puslapdik. Salam hangat, salam semangat. Hari ini kembali bersama saya Suci dalam sua kita di Siniar Puslapdik Ruang Cakap Pagi episode 4. Baik, Sobat, hari ini saya sudah ditemani oleh Koordinator Pokja Aneka Tunjangan Bapak Wendy Kuswandi untuk kita bisa dapat bersama-sama berbincang seputar aneka tunjangan guru. Selamat pagi Pak Wendy. Pagi Mbak Uci. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Mbak Uci apa kabar? Sehat Alhamdulillah selalu, ya? Pak, sehat-sehat. Amin. Baik, Bapak pagi ini nih sudah kita culik untuk bisa gabung bersama di ruang cakap pagi ini nih untuk menjelaskan seputar program aneka tunjangan. Karena gini Pak, kita di media sosialnya Puslapdik banyak yang bertanya tentang program aneka tunjangan guru. Mereka banyak yang belum paham apa sih itu tunjangan guru Pak gitu. Boleh Pak dibantu jelaskan dahulu Bapak? Baik Mbak Uci. Tunjangan profesi guru itu adalah salah satu program dari pemerintah yang diberikan kepada guru-guru kita yang sudah memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas profesionalismenya guru. Jadi itulah salah satu dasar kenapa pemerintah mengeluarkan program aneka tunjangan bagi guru. Oke, jadi itu tujuannya ya Pak ya berarti. Iya. Nah, tapi apakah semua guru ini kan kalau tunjangan itu ada tunjangan, ada juga insentif tadi ya Pak ya. Apakah ini guru memiliki hak yang sama Pak untuk menerimanya? Oke Mbak Uci, tentunya tidak semua guru bisa langsung mendapatkan tunjangan profesi. Di sini kita punya dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang kemudian diturunkan lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Kemudian dikuatkan kembali oleh Keputusan Menteri Nomor 892 Garing 2002 tentang insentif bagi pendidik bukan PNS. Dan akhirnya juga ada Persesjen nomor 9 tahun 22 dan juga nomor 15 tahun 22 tentang juknis pengelolaan tunjangan. Oke. Nah, di situ itu jelas ada 3 jenis. Itu tunjangan profesi, tunjangan khusus dan bantuan insentif. Oke, apa yang membedakan tuh Pak? Yang membedakan? Tunjangan profesi itu diberikan kepada guru-guru yang jelas sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi kalau yang belum memiliki sertifikat pendidik, guru tersebut mungkin hanya bisa mendapat bantuan insentif. Nah, kalau untuk tunjangan khusus sendiri adalah tunjangan yang diberikan pada guru-guru yang bertugas di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kemendikbud, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek IT nomor 160/P/2021 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Oke, jadi kalau untuk tunjangan profesi dia wajib punya sertifikat pendidik dulu. Betul. Tapi kalau yang insentif tadi berarti bedanya dia tidak wajib memiliki sertifikat pendidik. Untuk guru-guru yang belum bersertifikat tapi dia terdaftar di Dapodik, maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan insentif selagi diusulkan oleh dinas setempat. Tapi ada persyaratan khusus nggak ya Pak gitu? Seperti apa kalau untuk insentif itu ada masa kerja kah Pak gitu Pak? Kalau untuk insentif, kalau untuk di tahun 2002 kemarin memiliki untuk yang pendidikan formal bagi guru TK, Dikdas, Dikmen itu memiliki masa kerja paling rendah 17 tahun berturut-turut. Secara berturut-turut ya, nggak boleh putus berarti. Betul. Berdasarkan surat keputusan pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dan untuk pendidik yang non formal, pendidik KB atau TPA, paling sedikit dia harus sudah memiliki masa kerja 11 tahun secara terus menerus
berdasarkan surat keputusan pengangkatan juga dari Oke. penyelenggara satuan pendidikan. Oh, berarti nggak boleh dong ya kalau yang baru 5 tahun tidak masuk usulan Belum, berarti ya? belum bisa. Oke. Oke, berarti ini memang khusus untuk guru-guru yang memang memiliki dedikasi lebih tinggi Betul. Ya, dalam memberikan pengajaran pembelajaran kepada anak bangsa kalau begitu ya ya, Pak. betul. Memiliki dedikasi yang tinggi tentunya dan juga memang terdaftar di apa Di namanya Dapodik. di Dapodik Dapodik. pastinya. Oke. Baik. Nah, kalau untuk definisi kan ada ya Pak ya ini kan guru honorer, kalau guru non PNS ini kan berarti guru honorer. Nah, kalau guru honorer ini apakah hanya untuk yang mengajar di swasta atau bisa dengan guru honorer yang ada di sekolah negeri, Pak? Bisa dua-duanya. Bisa Bisa dua-duanya. dua-duanya Apa dalam artian heeh, dua-dua. Bisa guru honorer yang ada di sekolah negeri mhm. dan bisa juga guru honorer yang ada di sekolah swasta. Oke. Kalau apa bedanya apa? Apakah ada perbedaan persyaratan pengangkatan tuh, Pak? Tidak, Mhm, secara aturan main yang berlaku mhm, eh, untuk penerima tunjangan profesi guru, mhm, yang penting kan satu memiliki sertifikat mhm, pendidik, kedua mhm, tercatat di Dapodik, mhm, ketiga memiliki surat keputusan pengangkatan mhm, atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian mhm. atau pejabat yang ditunjuk bagi guru non PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Oh Itu gitu. untuk yang di sekolah negeri. Untuk sekolah negeri. Nah, Kalau yang di swasta kalau gimana, Pak? swasta selain yang tadi Mhm. ditambah lagi memiliki surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi guru tetap yayasan. Oke. Dan yang pasti juga memiliki penghasilan tetap Mhm, dari pemerintah daerah atau dari yayasan, aktif mengajar sebagai guru, kemudian juga memiliki NRG mhm, yang NRG. diterbitkan oleh kementerian, Mhm, memenuhi beban kerja guru mhm, yang ditetapkan oleh perundang-undangan, mhm. dan yang pasti tidak terikat sebagai tenaga atau pegawai pada lembaga satuan pendidikan lainnya. Oke, berarti tidak boleh double job ya, Pak Nggak ya? boleh. Oke, baik. Kalau kalau ini nih, Pak, ini pertanyaan yang paling banyak ini. Kadang-kadang kan di sekolah swasta, gurunya dianggap sudah memiliki penghasilan yang memadai. Apakah mereka juga berhak, Pak? Selagi mereka tercatat di Dapodik Mhm, dan juga memiliki sertifikat pendidik, mhm. tetap dia berhak. Oke. Kecuali Kecuali, ada wah yang ada kecualinya nih. dikecualikan. Sebentar. Mhm. Pemberian tunjangan profesi guru Mhm. dikecualikan bagi guru pendidikan agama yang Oke. tunjangan profesinya dibayarkan oleh Kementerian Agama Oke. dan Mhm. guru pada satuan pendidikan kerjasama. Oke, Jadi berarti dua kategori itu dikecualikan dari pemberian tunjangan profesi. oke, berarti ini memang sesuai peraturan yang berlaku ya, Pak Betul. ya. Yes. Tidak bisa dititipkan, Mbak. Nggak Tidak bisa. bisa. Oke, baiklah. Oke, kemudian Pak nih ada lagi nih yang bertanya nih. Kalau untuk guru PAUD atau di TK, apakah mereka juga ikut termasuk yang bisa menerima tunjangan, Pak? Eh, Guru PAUD atau TK harusnya bisa Mhm. kalau memiliki sertifikat pendidik dan juga dia terdaftar di Dapodik dan diusulkan oleh eh, Dinasnya oleh berarti. dinasnya. Oh, oke. Kalau nggak punya sertifikat pendidik ya itu Mhm, tadi mhm. hanya memiliki hanya berhak mendapatkan usulan insentif. Insentif. Oke, baiklah. Nah, karena kan banyak yang bingung tuh ya, kalau PAUD, guru TK, guru KB, karena kan ada PAUD formal dan PAUD non formal gitu kan. Nah, kalau tutor nih Pak sekarang, kan karena kita juga ada pendidikan non formal ya. Iya. Kalau tutor itu seperti di PKBM, apakah mereka juga berhak menerima tunjangan, Pak? Atau yang sejenisnya gitu? Bisa menerima insentif mungkin ya kalau Mhm, kalau tutor mhm. eh, karena dia belum memiliki sertifikat pendidikan, makanya dia bisa mendapatkan bantuan insentif selagi memenuhi persyaratan dan juga diusulkan oleh dinas. Oke, baik. Ah,
Jadi kalau kita nih sudah bicara nih ya, tadi sudah mulai dari jenis guru apa saja yang bisa menerima tunjangan, apa yang bisa menerima insentif, syarat-syarat. Nah, sekarang kalau mendapatkan bagaimana? Apakah itu juga bisa diberhentikan, Pak? Oh, tentunya. Oke. Selagi ada pemberian pasti ada pemberhentian. Oke. Nah, tapi juga ada persyaratan yang harus memenuhi ke persyaratan tersebut, maka guru tersebut bisa diberhentikan dari pemberian aneka tunjangan. Penghentian itu ada 2 jenis, ada yang diberhentikan di tahun berjalan, ada yang diberhentikan di tahun berikutnya. Oke. Untuk yang penghentian pembayarannya dilakukan di bulan berikutnya, itu akibat 1 meninggal dunia, 2 mencapai batas usia pensiun. Usia pensiun itu lebih kurang 60 tahun. 60 tahun kalau untuk guru ya, sesuai guru. jabatan fungsional guru. Yes. Oke. Dan tidak lagi berstatus guru non PNS. Oke, jadi kalau guru itu misalnya diterima alih status menjadi PNS, misalnya CPNS ya, Pak ya. Oke. Maka dia di bulan berikutnya diberhentikan. Oke, baik. Nah, untuk yang diberhentikan di bulan berjalan, berarti misalnya dia berhenti di bulan Mei atau Juni, maka dia berhentinya di bulan itu. Oh, di beda bulan dengan berikutnya tidak dibayar, dihitung untuk dibayarkan. Oke. Nah, itu akibat terjadi bila guru tersebut mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Waduh, ini berat ini. Yes. Mendapat tugas belajar, tidak melaksanakan tugas tanpa surat keterangan, tidak lagi bertugas di daerah khusus atau mutasi ke jabatan struktural atau fungsional umum, berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara guru dan penyelenggara pendidikan, maka itu pembayarannya dihentikan di bulan berjalan. Di bulan berjalan. Ya. Jadi ada beda, ada yang diberhentikan di bulan berjalan, ada yang di bulan berikutnya. Berarti kalau bulan berikutnya, kalau meninggal dunia di bulan misalnya Februari, dia masih berhak menerima tunjangan bulan Februari dibayarkan di Maret, tapi Aprilnya sudah tidak. Oke, baik, seperti itu. Baik, wah seru juga nih ya, bisa dapetin, bisa diberhentikan juga gitu pembayarannya. Betul. Nah, sekarang pencairannya nih Pak, biasanya kan bertanya nih ya, banyak yang bertanya, aduh kenapa sih telat gitu kan. Itu sebetulnya itu dibayarkannya itu per kapan sih Pak, kalau untuk tunjangan itu? Untuk tunjangan profesi guru maupun tunjangan khusus guru itu kita melakukan pembayarannya per triwulan. Per triwulan. Triwulan pertama kita bayarkan setelah 30 Maret. 30 Maret, oke. Berarti baru akan dibayar di bulan April. Oke, baik. April, Mei, Juni. Triwulan 2 baru dibayarkan nanti di setelah 30 Juni. Oke, baik. Nah, kemudian triwulan 3 30 Oktober. Nah, 30 September. 30 September ya. 30 September. Kemudian triwulan 4 dibayarkan di Desember. Oh, berarti hanya di akhir tahun yang jadi maju ya Pak ya. Oke. Iya, karena kan banyak tuh Pak yang bertanya, kenapa ya tunjangan saya terlambat cair? Ternyata memang seharusnya itu dibayarkan sesudah dia melaksanakan kewajiban berarti ya. Betul. Oke. Kalau untuk penerbitan SK-nya sendiri bagaimana tuh Pak? Penerbitan SK dilaksanakan 2 kali dalam setahun. 2 kali? Ya. Jadi semester kita mengeluarkan di SK pertama itu di semester 1 kita, berarti semester 2-nya bagi guru-guru. Nah, semester 2-nya kita dimulai di bulan Juli, itu kan tahun ajaran dasar awal bagi guru-guru. Baru, ya tahun ajaran baru ya. Oke. Ya, tapi itu semua kuncinya adalah bahwa guru-guru tersebut tetap harus melakukan update Dapodik. Karena sumber data itulah yang dipakai oleh kami untuk melakukan verval dalam rangka penyaluran tunjangan profesi guru. Nah, cut off-nya kapan tuh Pak? Ke guru-guru ini harus update Dapodiknya, itu batas akhirnya kapan tuh Pak? Untuk semester 1 lebih cepat lebih baik. Jangan menunggu sampai berakhir bulan Maret. Oke. Akan lebih baik kalau itu sudah bisa dilakukan
sebelum Maret berakhir. Oh, berarti sudah udah injury time dong ya? Iya, untuk sekarang ya. Untuk sekarang kita sudah injury time Betul. karena sudah di bulan Februari nih. Iya. Oke, Nah, kalau untuk bulan semester 2 Mhm. jangan melebihi dari 30 September. 30 September. Oke, baik. Berarti guru-guru diupayakan jangan sampai melewati cut off pertama di di bulan Maret ya, Pak Maret, ya. ya, Jangan betul. sampai melebihi bulan Maret dan bulan tadi September ya, Pak. Ya, betul. Oke, baik. Oke, wah seru banget. Terakhir nih Pak nih, pertanyaan terakhir. Besaran tunjangan, Pak. Banyak yang bertanya ini ya. Itu besarannya itu sebesar apa sih? Masing-masing tunjangan ini, tunjangan profesi, tunjangan khusus, insentif. Itu besarannya berapa, Pak? Sesuai undang-undang yang berlaku, dikatakan di situ bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar 1.500.000 1.500.000. untuk yang sudah bersertifikat. Oke. Kalau yang sudah in passing atau mengikuti penyetaraan, Oke. dia disamakan dengan Gaji pokoknya. gaji pokok Oke. pegawai negeri tergantung masa kerjanya. Masa kerja. Oke, baik. Berarti berpengaruh juga ya masa kerjanya, selain buat insentif tadi, ternyata tunjangan profesi dan tunjangan khusus kalau dia punya penyetaraan atau in passing, masa kerja juga berpengaruh Masa ya. kerja Oke, berpengaruh. baik. Wow. Itu pemahaman baru nih, Pak. Kalau untuk yang insentif sendiri bagaimana, Pak? Untuk insentif itu kita bayarkan hanya sekali dalam setahun. Oke. Besarannya Rp300.000 untuk guru-guru formal, Aha. dan buat yang non formal itu hitungannya 300.000 itu per 1.000 bulan. per bulan. Oke, Ya, Bu. kita bayarkan sekaligus. Oke. Kirain Kirain 300.000 1 tahun loh. Aduh. Oke. Terlalu kecil itu. Terlalu kecil, baik ya, betul. 300.000 sebulan, kita bayarkan sekali Aha. di tahun berjalan itu. Nah, Oke. mungkin di kisaran November Desember. Oke, Dan baik. untuk yang pendidik non formal, Mhm. kalau nggak besarannya 200.000, Mhm. itu sama dibayarkan sekali dalam setahun, Aha. hitungannya 200.000 sebulan kali 12 bulan. Kali 12. Oke. Wah, seru banget nih. Wah, Sobat Puslapdik ini pagi ini pasti langsung, wow, ternyata guru-guru itu ya memang bisa dapat tunjangan dan itu besarannya sudah bisa dilihat dan persyaratannya juga terlihat gitu ya, Ya, Pak ya. betul. Waduh, terima kasih banyak ini Bapak. Mungkin ini pertemuan pertama terkait dengan tunjangan, aneka tunjangan. Mudah-mudahan ini kita bisa mengulik lebih dalam lagi ya Pak di episode-episode berikutnya. Ya, Baik. Terima kasih Pak Wendy atas kesediaannya untuk dapat hadir di Siniar Pagi Puslapdik ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak di episode berikutnya. Baik Mbak Uci. Terima kasih banyak juga. Bapak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Salam, dadah.